culture tanks, tac tac on my mind. Neo got my back, culture tanks, tac tac on my mind. Neo got my back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dewi Sartika dengan NIM 12402183299 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil dari observasi saya dalam memenuhi tugas akhir PPL gelombang 2 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 12 Agustus 2021. Praktik pengalaman lapangan ini dilaksanakan di Bengkel Las Nur Rahmah, tepatnya berada di Dusun Tanjung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Desa Tanjung Sari merupakan salah satu desa di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Letak desanya berada di lereng Gunung Wilis. Desa Tanjung Sari terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Tiang dan Dusun Tanjung. Desa Tanjung Sari ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Banyak warga Desa Tanjung Sari yang memiliki profesi sebagai petani. Hal ini juga didukung dengan masih luasnya area persawahan yang berada di Desa Tanjung Sari. Tetapi tidak semua warganya hanya berprofesi sebagai petani. Masih banyak lagi profesi lainnya, yaitu dari sektor industri kecil dan menengah yang dari tahun ke tahun perkembangannya semakin signifikan di Desa Tanjung Sari. Pada tahun 2015, perhitungan secara manual dan berdasarkan informasi dari para pengusaha bengkel, bahwa di Desa Tanjung Sari ini, bengkel las atau tralis sudah lebih dari 50 bengkel las. Hal ini juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Desa Tanjung Sari merupakan salah satu pusat industri kecil dan menengah dalam bidang perbengkelan tralis di Kabupaten Tulungagung. Industri kecil ini memberikan kontribusi besar dalam mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Desa Tanjung Sari dan sekitarnya. Masyarakat di Desa Tanjung Sari juga dapat mengembangkan potensinya tidak hanya di bidang pertanian dan peternakan saja. Karena pada dasarnya banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Dengan perkembangan yang seperti itu, masyarakat akan lebih kreatif dan inovatif serta secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu bengkel las yang berada di Desa Tanjung Sari yaitu Bengkel Las Nur Rahmah yang didirikan oleh Imam Syafi'i, berdiri sejak tanggal 20 Juli 2018. Sebelumnya beliau juga sudah pernah memiliki pengalaman kerja di bidang pengelasan juga, sehingga memudahkan beliau dalam merintis usaha perbengkelan las. Di tengah ketatnya persaingan, pelaku usaha harus punya banyak alternatif jurus pemasaran ampuh guna menjaring banyak pelanggan. Jika tidak, akan kalah bersaing dengan kompetitor yang kian menjamur. Lihat saja, hampir di setiap sudut gang jalan, banyak berdiri bengkel las baru. Kerasnya persaingan usaha bengkel las ini tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan lain sebagainya. Tali tiga uang, kompetisi sekeras besi baja juga dihadapi pengusaha pakar kanopi di kota kecil, terutama pada industri rumahan yang berada di desa-desa. Hal ini karena peluang usaha bengkel las sangat menjanjikan pendapatan atau income yang menggiurkan. Selain itu, bisnis ini tidak perlu modal yang besar. Tukang las yang sudah berpengalaman mengenal seluk-beluk dunia las pasti ingin mandiri membuka bisnis sejenis. Maka strategi pemasaran itu menjadi kunci sukses pengelola usaha bengkel las saat merencanakan suatu strategi atau teknik dalam mengembangkan usaha. Perlu adanya tahapan proses demi mencapai tujuan. Bengkel las perlu memutuskan strategi apa yang ingin dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan menilai kembali apakah teknik itu layak dipertahankan atau tidak.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari pemilik usaha, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha tersebut saat ini. Karena sistem pemasaran masih bersifat online atau door-to-door dan sistem online-nya hanya pada media sosial via Facebook saja, sehingga menyulitkan pemilik usaha dalam menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Selain itu, jangkauan pasar yang kurang luas pada usaha bengkel tersebut, sekarang muncul permasalahan baru, yaitu akibat adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pada musim pandemi COVID-19 seperti saat ini, mampu menyebabkan dampak yang besar di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan juga dunia bisnis atau usaha. Salah satunya, usaha bengkel las juga mendapatkan dampaknya juga. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang memiliki penurunan pendapatan, yang harus membuat masyarakat lebih hidup hemat dan selektif dalam berkonsumsi. Dampak adanya penurunan pendapatan masyarakat tentunya juga berdampak pada sepi dan menurunnya minat masyarakat untuk melakukan pemesanan barang seperti pagar, kanopi, tangga, dan lain-lain sebagainya. Ditambah dengan adanya kebijakan terbaru yaitu PPKM baru-baru ini, sehingga membatasi ruang lingkup dalam memasyarakatkan produk usaha bengkel las. Maka dari itu, para pengusaha bengkel las juga harus pintar mencari solusi dan melakukan upaya dalam menangani masalah usaha yang sepi akibat terdampak pandemi COVID-19 seperti sekarang. Untuk menangani dari dampak sepinya pelanggan akibat pandemi ini, Bapak Imam Syafi'i memiliki cara, yaitu dengan lebih giat dalam memperbanyak relasi bisnis dan memanfaatkan adanya kecanggihan teknologi di era zaman modern. Apalagi sekarang para pengguna sosial media sangatlah banyak sekali. Bapak Imam memanfaatkan media sosial untuk gencar berpromosi dan memperbanyak mengupload produk-produknya di sosial media. Karena strategi pemasaran melalui media sosial seperti sekarang ini merupakan cara yang sangat signifikan dalam menarik minat pelanggannya.